Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tolong Mas Trisno untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini masuk semua? Masuk. Oke, subhanallah. Ini kelihatannya muka-mukanya muka-muka lesu semua ini. Ya, sebelum memulai pelajaran, kita senam otak terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Dari sekarang Pak Guru akan menyampaikan tentang menuntut ilmu. Tentang menuntut ilmu, tapi mengingatkan minggu yang lalu kita sudah belajar apa ya? Asmaul Husna Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tentang menuntut ilmu. Ada yang tahu nggak itu ilmu itu apa? Ilmu Ya. sesuatu yang harus dipelajari. Oke. Ilmu itu menurut bahasa artinya mengetahui. Ya. Sedangkan menurut istilah, ilmu itu adalah mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu. Jadi ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks pasti memerlukan ilmu. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh ilmu apa yang ada di sekitar kita yang sederhana? Dalam kehidupan kita itu senantiasa perlu dengan ilmu. Apapun dari hal yang sederhana dalam sekitar kehidupan kita. Makanya ilmu itu penting. Kira-kira kalau menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib Pak Guru. Wajib. Oke, betul sekali. Ilmu itu wajib. Dalam menuntut ilmu itu wajib. Ada yang tahu dasarnya? Dari mana kenapa kita harus wajib? Ya. Gimana Mas Trisno? Dari hadis Nabi. Hadis Nabi. Ya. Jadi ada ilmi faridotun alal kulli muslim. Iya, betul buat Mbak Dewi 100. Jadi dasarnya dari hadis Rasul yang diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini tidak memandang laki-laki atau perempuan, siapapun yang beragama muslim ya wajib dia menuntut ilmu. Ini 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan kesetaraan gender ya kepada kita ya. Iya, antara laki-laki dan perempuan sudah sudah dipersamakan bahwa dalam menuntut ilmu semuanya punya hak. Kalau dari ayat Al-Qur'annya, ada yang bisa baca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, 100. Terima kasih. Sudah bagus sekali bacaannya. Kalau yang kedua dari Quran surat At-Taubah. Tadi dalam Quran surat Al-Alaq kira-kira kalimat mana yang menunjukkan kita harus belajar? Kata apa? Ada yang bisa menganalisa? Kata apa yang perintah kita untuk belajar? Iqra. Iqra. Berarti kita disuruh baca. Oke, terima kasih. Ya. Nah, sekarang dari 2 ayat tadi yang dibaca, kira-kira ada nggak yang tahu nih hukum bacaan tajwid? Melenceng sedikit nih. Hukum bacaan tajwid apa yang ditemukan? Satu aja. Cuy. Komariah Pak Guru. Hah? Bacaan komariah. Bacaan komariah. Kira-kira apa sebabnya? Ada lam disukun Pak Guru. Ada lam disukun. Ikut dibaca. Oke, yaitu hukum bacaan al-komariah yaitu karena ada alif lam ikut
Dibaca. Dibaca Oke, jelas. terima kasih. Nah, ini dasar kita dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu itu penting, merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim, ya, dan juga ya ilmu itu ya menjadikan hidup kita akan sukses. Ya, kalau kita ingin sukses di dunia harus dengan ilmu. Ya, yang ingin sukses di akhirat juga harus dengan ilmu seperti hadis riwayat Tirmizi. Nah, sekarang ilmu-ilmu apa yang harus kita pelajari? Ya. Ada Ilmu apa yang harus kita pelajari? Di sini ada dua. Ada namanya ilmu yang wajib ain, yang wajib kita pelajari. Ada yang tahu wajib ain apa itu? Apa? yang harus dipelajari oleh seluruh muslim. Gimana Mbak Nur? Yang harus dipelajari oleh seluruh umat muslim. Iya, betul sekali. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu adalah hukum yang fardu ain itu kewajiban setiap individu, tidak boleh diwakilkan. Nah, sekarang yang fardu kifayah. Apa itu yang fardu kifayah? Ilmu apa yang termasuk fardu kifayah? Sembahyangkan orang mati, Pak. Iya, menyolatkan orang mati. Fardu kifayah itu adalah kewajiban kolektif. Artinya kalau satu orang saja sudah mempelajarinya, berarti yang lain gugur kewajiban, tidak usah belajar semua. Apa contohnya? Contohnya ilmu-ilmu tentang hadis, ilmu-ilmu tentang keduniaan, kedokteran, matematika, dan segala macam. Apa keutamaan menuntut ilmu? Kenapa sih harus belajar? Apa sih kelebihannya, Pak? Kira-kira ada yang tahu? Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, Pak. Betul sekali. Ya. Jadi Allah memberikan derajat yang tinggi bagi siapa saja yang belajar, yang menuntut ilmu. Di sini ada beberapa keutamaan menuntut ilmu. Ya, merupakan sedekah yang paling utama. Yang berikutnya ada lebih utama dari seorang yang ahli ibadah, lebih utama dari sholat 1000 rakaat, diberikan pahala seperti orang yang sedang berjihad. Nah, berikutnya keutamaannya dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan tokoh-tokoh teladan yang patut kita tiru dalam semangatnya dalam menuntut ilmu serta hasil karyanya. Seperti kita ketahui ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ya. Mereka adalah ulama-ulama yang mempunyai sumbangsih pemikiran terhadap agama dalam bidang, ada yang tahu? Fikih. Bidang fikih. Ya, karyanya yang monumental, subhanallah, luar biasa. Sampai sekarang, udah berapa ratus tahun ilmunya atau karyanya masih kita pelajari, masih kita pakai. Ini sangat luar biasa. Ya. Jadi amalannya terus mengalir, terus kita pelajari. Nah, juga ada tokoh Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali ini adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa dalam bidang tasawuf. Ilmu tasawufnya sampai sekarang masih dipakai. Salah satu karya yang monumentalnya adalah Ihya Ulumuddin. Nah, ini luar biasa. Ada Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina siapa? Ibnu Sina bergerak dalam bidang kedokteran. Ilmu tentang kedokteran dipelajari oleh orang-orang barat, orang Eropa, dijadikan sebuah disiplin ilmu, dan sekarang manfaatnya luar biasa. Ini adalah tokoh-tokoh yang patut kita teladani dalam menuntut ilmu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba kalian nanti tempat duduknya dirapikan. Kita ini ada lembar kerja, ya, lembar kerja. Silahkan kalian berdiskusi, boleh menggunakan internet, cari biografi tentang siapa Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana sumbangsihnya dalam negara atau dalam agama, serta semangatnya dalam menuntut ilmu. Pak Guru kasih waktu 20 menit cukup? Cukup. Oke, silakan. Nanti setelah itu presentasi. Oke, sudah? Waktunya habis. Iya, oke, waktunya habis. Ya, ditampilkan ya. Nanti kelompok ini maju untuk mempresentasikan hasil penelitiannya tentang
Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kelompoknya yang lain menampilkan ya hasil karyanya, penelitiannya tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan untuk yang terakhir, evaluasi materi kalian hari ini, ya, kalian silakan kerjakan, ya, evaluasinya di link yang sudah dibagikan. Di link yang sudah dibagikan, silakan kerjakan. Pak Guru kasih waktu, ya cuma 5 soal, berarti 10 menit cukup lah. Cukup ya? Oke, iya, silakan dikerjakan. Terima kasih sudah dikerjakan. Pertemuan kita pada hari ini dirasa cukup. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Cukup, Pak. Cukup, kalau cukup. Pak. Ya, terima kasih. Inilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ada manfaatnya dan kalian bisa meniru ya dari tujuan akhir ini, bisa meniru semangatnya para tokoh-tokoh tadi sehingga kita semuanya bisa menjadi teladan bagi anak cucu kita minimal. Marilah kita tutup ya pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.